Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo F1s tidak bisa dicas. Jadi kita cek di sini ada gompel misalnya, ataupun juga misalnya tidak rata lagi di bagian tengah, nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak debu, banyak kotoran, jadi tandanya konektor casnya itu tidak bisa masuk lagi. Jadi tidak bisa masuk terlalu dalam, jadi sedikit saja masuk, sehingga pada saat mau ngecas itu sering lepas seperti itu. Biasanya hanya kotor saja. Untuk cara memperbaikinya bisa kita congkel menggunakan jarum. Jadi kita ambil jarum, misalnya kita jarum biasa itu, kita congkel saja. Biasanya banyak sekali kotoran yang sudah menjadi kerak seperti tanah seperti itu. Kita bersihkan, kita korek seperti itu. Setelah selesai, mungkin kita bisa bantu dengan kapas yang kita sudah celup di bensin, kita masukkan sini, kemudian kita bersihkan seperti itu. Nah, itu bensin tadi fungsinya untuk membersihkan karat. Kalau misalnya bekas kotoran tadi menyebabkan karat sehingga mengecas tidak bisa masuk dengan sempurna, bisa kita bersihkan, kita korek-korek seperti itu dengan bensin. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah bersih bisa kita coba tes. Tapi kalau misalnya sudah gompel, sudah patah, itu biasanya 100% kita harus ganti. Nah, untuk penggantiannya cukup mudah. Kita hanya butuh obeng saja untuk membongkarnya, karena ini ada baut kiri kanan. Kebetulan ini F1 Plus, ada baut seperti baut untuk Oppo, Vivo, bukan Vivo tapi iPhone. Dia menggunakan obeng 0,8, jadi obeng plus 0,8 cukup kecil sekali. Setelah kita bongkar, langsung kita copot. Ini kebetulan sudah kita bongkar back cover. Nanti kalau teman-teman cara bongkar yang lebih detail, nanti bisa cek saja di channel kita Pak Dery, ada cara bongkar back cover untuk Oppo F1 Plus. Setelah terbongkar seperti ini, di sini langsung kita bisa melihat ini ada fleksibel seperti ini. Jadi caranya kita ganti saja untuk fleksibel casnya. Cara menggantinya di sini ada baut menggunakan obeng biasa, obeng plus biasa yang kecil 1,5 ataupun 2,0 itu hampir sama, jadi beli saja yang satu set. Ini ada baut, ini kita lepas dulu. Jadi saya kira teman-teman pasti bisa untuk mengganti sendiri, memperbaiki handphone kita sendiri tanpa kita bawa di tukang servis seperti itu. Untuk komponen alat yang kita butuhkan bisa beli saja di online, nanti kita bagikan link pembeliannya di Shopee seperti itu. Nah, ini sudah lepas. Nah, sekarang karena fleksibelnya di bawah baterai, larinya ke atas ini, jadi kita lepas dulu untuk baterainya. Kita lepas fleksibelnya, kemudian di sini ada, kita tarik saja. Kebetulan ini baterainya sudah pernah diganti, jadi tidak dilem oleh yang punya ini. Jadi kalau misalnya masih original, agak nempelnya agak keras, agak kuat seperti itu. Jadi untuk menariknya pelan-pelan saja sampai dia lepas seperti itu, karena di bawahnya ada ini baut, seperti ada lem seperti ini. Setelah selesai bisa kita lepas untuk fleksibelnya ini seperti ini, karena ini premnya ini baru, jadi tidak dilepas untuk lemnya ini, jadi tidak nempel. Ini sudah seperti ini, tinggal kita lepas saja fleksibelnya. Nah, nih menggunakan kuku semua, tidak perlu menggunakan obeng, karena ini kalau misalnya takut kalau ada listrik bisa soketnya rusak, jadi gunakan kuku ataupun juga plastik seperti ini yang keras seperti ini. Sebenarnya ada yang jual itu plastik, obeng yang dari plastik seperti itu. Nah, inilah komponennya. Kalau misalnya ada kerusakan tidak mau dicas, misalnya ini patah, kuningannya patah, ataupun juga misalnya di bagian tengahnya gompel patah, yang untuk ngecas biasanya di bagian pinggir-pinggir, di bagian terluar, jadi ujung kiri sama ujung kanan itu yang untuk ngecas. Yang bagian tengah biasanya untuk data seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, ganti saja ininya, fleksibelnya. Jadi tidak perlu kita solder lagi, tidak perlu alat yang lain, cukup obeng saja. Yang kita ganti adalah ini saja. Misalnya ada kerusakan tidak bisa dicas, handphone jadi mati total, ganti saja ini. Ini mudah untuk pemasangan, harganya juga murah, mungkin di bawah 50.000. Saya kira teman-teman pasti bisa untuk pemasangannya. Jadi mudah sekali, tinggal kita pasang lagi seperti ini. Kita tekan saja ini fleksibelnya, ditekan saja, kemudian ini rapikan seperti ini. Teman-teman langsung baut saja.
di bagian atasnya nih, karena untuk fleksibelnya di bawah baterai nantinya. Kita baut untuk kiri kanan untuk kuping daripada USB nya ini mudah, jadi tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu alat yang canggih-canggih, cuma butuh obeng saja. Kalau obeng saya kira dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Jadi kalau sebagai pemula, bukan sebagai pemula, hanya sebagai pemakai handphone yang pengen memperbaiki sendiri, obeng yang biasa juga tidak masalah, yang harga 25.000 seperti itu. Karena mungkin di rumah banyak sekali handphone, jadi adik, kakak, ibu kalau tiba-tiba rusak, misalnya pecah LCD, ganti konektor cas, ganti speaker musik, on off, baterai seperti itu, bisa kita ganti sendiri, karena obeng sudah punya seperti itu. Jadi tinggal beli komponen ataupun spare partnya saja. Itu juga mudah, kita beli sekarang, kita beli saja di marketplace seperti itu, di Shopee ataupun Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Ini sudah selesai, tinggal kita taruh saja baterai ini, tidak perlu kita lem, tak masalah. Ini kita taruh lagi baterainya seperti ini, mungkin langsung kita tekan fleksibelnya, hati-hati untuk menekan, jangan terlalu keras, nanti LCD bisa pecah. Setelah selesai bisa kita pasang lagi seperti ini. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya berguna bisa di like, di share, ataupun juga untuk mengetahui video yang kita upload setiap hari di subscribe seperti itu, kemudian diaktifkan tombol loncengnya, jadi video yang kita upload setiap hari teman-teman bisa untuk mengetahuinya seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu lagi tambahan, kalau misalnya ada pertanyaan seputar handphone, klik saja di kolom komentar seperti itu, nanti akan kita jawab, baik menggunakan jawaban langsung ataupun menggunakan video selanjutnya. Saya kira itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya.